Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih nggak ada yang jawab? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman mungkin bisa di on cam ya, supaya Saya kita bisa ada Anton interaksi. kameranya. Uh-uh. Biar kita lebih enak belajarnya. Mungkin saya mulai aja ya. Kali ini kita bakal bahas yang namanya sejarah. Sekarang saya nggak mau jelas. Oh ya, benar. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman dan saya bakal ditemenin sama Kak Abdan. Ya, nama saya Muhammad Abdul Syakuron. Di sini kita bakal mentoring kalian ke depan untuk mata pelajaran sejarah yang kadang diremehin sama sebagian orang tapi justru ngejebaknya di situ. Kira-kira definisi sejarah itu apa sih kalau menurut kalian? Coba dong salah satu dari kalian itu ngungkapin pendapat tentang sejarah menurut pandangan kalian. Ada yang bisa? Ayo guys, relax. Pohon, Kak. Pohon apa nih? Dari bahasa apa? Enggak, saya minta yang kelas Oh, 12-nya. Biar ngelatih kalian argumentasi juga kan. Ayo. Kak, itu Hmm? Nadia jawab tuh kejadian di masa lampau. Kejadian di masa lampau. Benar juga sih, benar. Ada yang lain? Mungkin yang lebih spesifik. Saya minta 3 argumen deh. Tadi kan baru Nadia, mungkin dua orang lagi. Gak apa-apa menurut Tuh kalian ada aja. lagi tuh. Sabar. Ilmu yang mempelajari masa lalu atau masa lampau, David tuh. Ilmu yang mempelajari masa lalu atau masa lampau. Sekarang yang terakhir ya. Coba yang terakhir itu dong ngomong. Karena kan penting juga berinteraksi sama orang. Ayo. Jangan ngetik kalau bisa. Ungkapin aja yang ada di pikiran kalian tentang sejarah. Ayo guys, apa ada? Halo. Apa saya tunjuk nih? Mau kalian sendiri apa saya tunjuk? random aja random. Random. Siapa ya? Hmm, coba Melani deh. Ayo Melani, speak up. Everything about sejarah. Ayo Melani. Yang menurut kamu aja. Halo. Apakah ada orang? Iya Kak, saya tulis. Oke. Silakan Melani. Halo. Apa mau saya lempar ke yang lain nih? Ya, yang lain ada yang mau jawab nggak? Iya, Nurlita deh. Ayo. Menurut saya, sejarah itu dapat diartikan sebagai kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau atau asal-usul silsilah gitu, Kak. Oke, thank you semua. Jadi sejarah itu diambil dari bahasa Arab bisa atau diambil dari bahasa Inggris juga bisa.
Sebenarnya itu awal mulanya pun ada yang bilang dari Yunani, ada yang bilang dari bahasa Arab, itu beragam juga definisi yang tepat untuk mendefinisikan apa itu sejarah. Yang pertama kali bakal kita bahas itu pengantar ilmu sejarah. Arti sejarah sendiri secara bahasa Inggris yaitu history, yang berarti masa lampau. Bahasa Arab syajaratun, yang berarti pohon. Belanda geschiedenis, yang berarti terjadi atau kejadian. Yunani diambil dari kata historia, yang berarti ilmu khusus yang menelaah gejala-gejala dalam urutan kronologis. Mungkin teman-teman kalau belajar sejarah nanti kita mentoring bisa dibuat catatan kecil ya buat kalian belajar juga, karena sejarah itu materinya banyak nanti setelah ini dan nggak bisa kalian cuma ngapal dilihat gitu. Kalau PK, PU kan bisa dipahamin, kalau ini nggak bisa. Selanjutnya itu sejarah menurut ahli. Sartono Kartodirjo adalah kejadian pada masa lampau. Yang kedua Herodotus, yaitu adalah kajian untuk menceritakan perputaran jatuh bangunnya tokoh, masyarakat, dan peradaban. Yang ketiga ada Jeff Bryce, adalah catatan dari apa yang telah dipikirkan, dikatakan, dan diperbuat oleh manusia. Jadi benang merah dari semua definisi para ahli ini juga sama sebenarnya. Intinya kejadian yang telah terjadi di masa lampau, itu intinya. Walaupun didefinisikan apapun, benang merahnya tuh bakal tetap itu. Untuk menyusun sebuah sejarah itu ada 4 metode penelitian yang secara urut. Yang pertama itu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Yang pertama heuristik adalah pengumpulan data. Jadi data itu dikumpulkan misalkan dari sumber lisan, tulisan, atau data-data di lapangan itu, atau bisa juga dari rekaman seseorang. Yang kedua itu kritik atau verifikasi. Biasanya di tahap kritik ini yang tahap yang paling menentukan suatu sejarah itu asli gak sih? Suatu sejarah itu benar gak sih yang sesuai kejadiannya seperti itu gitu. Dan itu biasanya melibatkan banyak pihak dan melibatkan banyak cabang ilmu yang lain juga, termasuk sosiologi, psikologi, sosial budaya, gitu, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada interpretasi, yang berarti menafsirkan fakta sejarah dan merangkai hal tersebut menjadi satu kesatuan harmonis yang masuk akal. Jadi interpretasi ini bakal masuk ke tahap historiografi, yang mana historiografi itu ditulis ulang gitu. Setelah kritik diuji, terus ditulis ulang sesuai dengan data yang benar. Yang keempat itu ada historiografi, yaitu penulisan kembali fakta sejarah yang telah diseleksi. Jadi ini ditulis kembali gitu. Kalau di soal SBMPTN kemarin itu tuh kebanyakan ditanya historiografi modern, dan kalian bisa searching di Google historiografi modern yang mana aja gitu yang banyak dipakai sama ahli-ahli sejarah sekarang. Sumber sejarah. Setelah tadi penulisannya, ini ke sumber. Yang pertama ada sumber tulisan, sumber lisan, sumber artefak atau benda. Yang pertama itu tulisan kayak prasasti, dokumen. Yang kedua itu adalah sumber lisan. Sumbernya itu dari cerita rakyat, tutur, atau rekaman. Yang ketiga itu ada fosil, arca, senjata pusaka. Di sini yang sumber sejarah paling
paling rendah buat dipercaya tuh sumber lisan, karena lisan itu bisa bohong, ya kan? Apalagi cerita rakyat bisa berupa dongeng, bisa berupa ditambah-tambahin, kan kita nggak tahu ini kata suku ini kejadiannya begini, kata suku ini kejadiannya begitu kan, nggak kurang terpercaya gitu. Kalau sumber tulisan dia ada dokumen, ada tanda tangan. Kalau sumber artefak ada fosilnya, ada arcanya, ada senjata gitu dan lain-lain. Di sejarah juga punya ilmu bantu yang seperti saya jelasin tadi, sejarah nggak bisa berdiri kokoh sendirian tapi dibantu dengan beberapa ilmu yang lain seperti arkeologi, ikonografi, numismatik, epigrafi. Arkeologi itu mempelajari manusia dan kebudayaannya. Ikonografi, intinya pokoknya ikon. Ikon itu arca atau lambang. Gitu, kalian apalinnya gitu aja. Terus numismatik yang mempelajari koin-koin atau mata uang kuno. Yang keempat, epigrafi mempelajari tentang prasasti. Sorry ini gak ketulis. Sebenarnya ilmu bantu sejarah nggak ini doang, cuma yang sering keluar ini. Tapi kalau misalkan kalian pengen lebih searching tentang ilmu bantu sejarah yang lain juga nggak apa-apa. Bisa juga sebenarnya. Tapi ini yang paling sering keluar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Abdan. Silakan Kak Abdan. Yang kedua ini ada zaman prasejarah. Lanjut. Setelah itu dilanjut. Zaman prasejarah dapat dikatakan bermula pada saat terbentuknya alam semesta. Namun umumnya digunakan untuk mengacu kepada masa di mana terdapat kehidupan di muka bumi di mana manusia mulai hidup. Jadi apa ya? Zaman prasejarah itu muncul ketika alam semesta udah mulai terbentuk, tetapi manusia itu belum mengenal kebudayaan serta belum mengenal adanya tulisan. Lanjut. Di zaman prasejarah ini dibagi menjadi dua, ada zaman batu, ada zaman logam. Lanjut. Di zaman batu itu terbagi menjadi 4 zaman. Ada zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Ciri-ciri dari masing-masing zaman tersebut adalah di zaman Paleolitikum itu kebudayaannya masih primitif dan sederhana. Terjadi pada 50.000 hingga 10.000 tahun sebelum Masehi. Terus ada Mesolitikum, yaitu ciri-cirinya adalah nomaden, yaitu berpindah-pindah tempat tinggal dan masih melakukan food gathering. Yang kedua masih melakukan kegiatan berburu dan menangkap ikan. Terus ciri-ciri zaman Neolitikum ini ada dua, yaitu alat-alat batu sudah mulai diasah dan dihias. Yang kedua, tempat tinggal manusianya sudah menetap, tidak berpindah-pindah lagi. Terus yang ketiga ada ciri-ciri zaman Megalitikum, yaitu telah mengetahui sistem pembagian kerja dan telah ada pemimpin atau kepala suku. Lanjut. Nah, di sini bisa dilihat ada peninggalan-peninggalan zaman batu, yaitu ada kapak persegi yang digunakan untuk kegiatan berburu. Yang kedua ada kapak lonjong digunakan sama juga untuk melakukan kegiatan berburu juga. Terus yang kedua itu ada dolmen. Dolmen itu kayak berbentuk meja batu untuk menaruh sesaji. Yang keempat ada menhir. Menhir ini digunakan untuk memuja arwah roh nenek moyang. Lanjut. Terus ada zaman logam.
Zaman logam dibagi menjadi 3. Itu yang pertama zaman tembaga. Zaman tembaga didefinisikan sebagai masa transisi antara Neolitik dan zaman perunggu. Yang kedua ada zaman perunggu. Pada zaman ini orang sudah dapat mencampur tembaga dengan timah dengan perbandingan 3:10 sehingga diperoleh logam yang lebih keras. Yang ketiga ada zaman besi. Pada masa ini manusia telah dapat melebur besi untuk dituang menjadi alat-alat yang dibutuhkan pada masa ini. Di Indonesia tidak banyak ditemukan alat-alat yang terbuat dari besi. Lanjut. Di sini ada peninggalan zaman logam, yaitu ada kapak corong. Kapak corong ini digunakan untuk upacara-upacara kebudayaan kayak gitu. Terus di sini ada nekara. Nekara juga sama digunakan untuk upacara juga, dan di sini ada moko dan digunakan juga sama untuk upacara-upacara adat. Lanjut. Dari sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Teman-teman kalau misalkan kalian belum jelas boleh ditanyain, nggak apa-apa. Ini kan juga pembelajaran kita semua. Jangan Barangkali sungkan. ngejelasinnya ada yang kecepatan atau bagaimana? Barangkali ada yang kecepatan. Betul. Kita kan juga manusia biasa, punya salah. Ayo, apa udah jelas? Mending ditanya sekarang daripada bingung nanti. Ayo, yang mau nanya. Halo semua, apa masih ada orang di sini? Ayo dong. Biar kita bisa juga dua arah. Atau bisa diskusi kalau misalkan ada yang salah dari kita tadi. Apa kita Kalau ada diskusi? yang mau nambahin atau Barangkali gimana? kalian lebih tahu nih kak, oh begini nih kak yang benar gitu. Oh kakak salah gini. Gak apa-apa, kita terima. Halo teman-teman, Halo. apa masih ada orang? Masih, Kak. Boleh ditanyain aja nggak apa-apa. Apa udah cukup jelas? Sudah, Kak, udah cukup jelas. Cukup jelas. Yap. Siapa tadi?
17. Kira-kira ada yang bertanya lagi gak? Masih lama juga sih waktunya. Atau kalian pengen apa gitu tentang sejarah? Kak, susah nih yang materi ini, gimana solusinya gitu? Tipsnya gimana? Karena emang materi-materi awal emang nggak terlalu banyak. Nanti setelah pertemuan selanjutnya itu udah mulai banyak. Mungkin Kak Abdan bisa dijelasin. Maaf, Kak, boleh tahu cara yang gampang untuk membedakan ciri-ciri setiap zaman prasejarah? Terima kasih, Kak. Eh, cara yang gampang ya. Coba bisa dilihat lagi tuh PPT-nya. Oh ya, wait. Mungkin yang ini kali ya? Iya yang ini. Oke. Jadi diurutin aja gitu. Jadi yang zaman yang paling tua itu tuh paleo gitu. Paleo, meso, neo Neo. itu apa ya? Neo itu Alat-alat baru zaman mungkin ya? ya munculnya alat-alat batu yang baru gitu. Kalau mega itu kan zaman batu besar ya, di mana kan di zaman tersebut kebudayaannya sudah maju gitu loh. Mungkin Sedangkan kalau di zaman nah, mungkin Neo sama Mega itu eh, versi modernnya zaman sekarang kali. Gitu ya, Kak? iya, Gitu apalinnya. kalau perbedaannya kan paleo sama meso itu kan masih nomaden atau berpindah-pindah tempat, sedangkan neolitikum dan megalitikum itu sudah menetap gitu. Kayak gitu. Gitu. Mungkin kalau paleo itu Terus juga kalau zaman purba banget gitu. Kalau meso udah mendingan iya nih. masih primitif banget. Terus Ya, kalau mesolitikum kan udah mulai berburu dan menangkap ikan gitu. yap. Nih, meso itu ya. Kalau Neo berarti udah agak mendingan, kalau Mega lebih mendingan gitu. Nah iya, dan Paleo, megalitikum juga udah mengenal sistem kepercayaan kayak menyembah roh-roh nenek moyang gitu. berarti Paleo purba, Meso udah mendingan dikit, Neo agak maju dikit, kalau Mega lebih maju gitu ya. Iya. Begitu. Mungkin ini kali di mungkin ini ditanya juga kali Kapdan. Yang zaman logam Yang ini. yang zaman sebentar. Kalau di zaman logam ini perbedaannya paling kalau zaman tembaga itu apa ya? Sama seperti zaman Paleolitikum ini zaman-zaman awal dari zaman logam kayak alat-alatnya itu belum terlalu apa ya? Belum terlalu menonjol gitu loh. Sebentar. Sedangkan di zaman perunggu itu udah mulai muncul beberapa alat-alat kebudayaan seperti yang tadi kayak kapak corong, uh, nekara, kayak sama moko. Terus zaman besi itu kayak apa ya? Kayak manusia kayak udah bisa apa ya? Kalau zaman besi itu kayak udah bisa memanfaatkan besi gitu. Mungkin lebih bisa mengolah ke apa ya? Iya, Buat kebutuhan rumah tangga gitu kali ya. Buat iya, kebutuhan rumah tangga pada masa itu. Begitu mungkin, Kak Bedan. iya.
Iya, sama-sama. Ada Mungkin lagi? Dika pengen ngomong tuh, mau kasih tips katanya. Enggak, itu yang tadi yang zaman-zaman itu. Coba deh Tur, tolong lagi deh. Ya, sebentar. Ini kan nih, ya, bentar. Sabar, sabar. Yang mana nih, Dika? Yang zaman Paleolitikum gitu-gitu. Oh, zaman batu. Nah ya, Sabar, sabar. Sabar, guys. Suka error. Kenapa? Oke. Udah kelihatan belum? belum. Sebentar. Udah belum, Dik? Kok gini sih? Belum lagi. Bukan yang itu. Sabar, ini kan? Nah ya, kan kalau aku ya, kalau kemarin itu cara ngurutinnya itu dari huruf depannya, bener kata Kak Abdan. Paleolitikum, aku ingetnya P. P itu kan pertama, berarti dia tuh yang pertama. Sedangkan yang kedua itu M. Mesolitikum, menengah gitu. Berarti habis pertama, menengah, terus Neolitikum. Nah, Neolitikum itu yang baru kan, zaman baru. Sedangkan yang terakhir, Megalitikum, berarti dia itu yang terakhir karena yang paling besar. Kayak gitu sih kalau aku ngafalinnya. Semoga membantu. Thank you, Dika. Ya. Baik, sama-sama. Sudah jelas. Mungkin ada yang mau ditanyain lagi apa yang belum jelas gitu. Atau mau ditambahin juga nggak apa-apa sih. Ayo nanya lagi mumpung ada Kak Fatur sama Kak Abdan. Tanya soalnya tuh susah-susah nggak sih Kak? Gitu. Kak, saya mau nanya dong, Kak. Iya, silakan. Ya, silakan. Biasanya di materi ini yang sering keluar tuh tentang apa? Dan contoh soal itu gimana, Kak? Kalau yang kemarin aja. ya, bentar. Izin jawab ya. Kalau misalkan sejarah itu soalnya tuh beda-beda setiap tahun. Jadi emang kalian tuh harus baca semua gitu. Dan kalian juga harus ngerti apa inti-intinya aja. Jangan kalian baca semua, maksudnya baca semua tapi kalian nggak tahu intinya yang kalian baca itu apa gitu. Karena bahkan soal saya sama soal Kak Abdan pun mungkin beda gitu. Saya kemarin tuh banyakkan eh, peninggalan prasejarah, terus sejarah dunia, perang dunia, terus kerajaan di Indonesia gitu. Kalau saya itu nggak tahu kalau Kak Abdan, nggak tahu kalau Kak Dika. Emang setiap soal tuh beda-beda Beda-beda. kalau sejarah. Begitu. Terus jawabannya juga banyak yang ngecoh gitu. Banyak. Mungkin contoh soalnya ya, bentar. Dan kalau kemarin soal lu gimana Dan? Yang sejarah. Kebanyakan di materi Sejarah. apa gitu? Sejarah kebanyakan kemarin di materi revolusi gitu. Revolusi besar dunia sama kayak
peristiwa-peristiwa penting di Eropa, gitu. Kayak revolusi gereja, Renaissance, kayak gitu. Sama kolonialisme. Justru materi yang prasejarah apa ya? Soalnya dikit. Iya kebalik berarti kan. Ya. Kalau Dika dulu soalnya apa, Dik? Waduh, kalau gue itu pakai sistem datang kerjakan lupakan. Jadi gue nggak ingat, Oke, Kak Dika. gue Nyebelin lupa banget. semua. Terus ada yang nanya tuh, Pur. Kak mau nanya, tadi yang alat bantu sejarah kan ada arkeologi tentang arkeologi itu kayak tentang budayanya gitu loh. Misalkan eh, mungkin budaya kayak nomaden gitu ya. Terus budaya Kayak berburu ke, gitu ya. kepemimpinannya gitu. Ya. Kalau nggak salah di sebelum zaman Neolitikum tuh yang zaman Paleolitikum sama Mesolitikum itu kepemimpinannya tuh masih secara apa ya? Yang paling kuat. Dia yang paling Ya, kuat pemimpinnya. Kalau setelah Neolitikum itu ada yang namanya kepala suku. Nah, kepala suku itu bisa maksudnya di musyawarah gitu. Tuh, arkeologi tentang budayanya, mempelajari budaya dari manusia, sekelompok manusia itu. Karena kan kalau dulu hidupnya berpindah-pindah dan eh, mencari mencari makanan yang ada Mencari di makanan. mana langsung dimakan gitu. Gitu Sama sih. kayak mempelajari perilaku-perilaku kehidupan sehari-hari. Iya, budaya. Sama-sama. Mungkin Nadia bisa pelajarin lagi di Google atau di buku yang lain ya. Karena itu luas. Kalau zaman ini tuh luas. Zaman prasejarah. Tadi kita cuma ringkasin yang pokok-pokoknya buat kalian. Untuk rekomendasi buku sejarah, ini sih yang SKS tau gak? SKS kuning. Ya, SKS. Kalian SKS kuning itu kalian baca terus pelajarin gitu. Kalau saya ya waktu itu buku SKS ini saya ringkas lagi dari sosiologi, ekonomi, geografi, sejarah saya ringkas lagi. Karena baca di sini tuh mager. Mendingan baca tulisan saya sendiri lebih jelas. Gitu. Karena kalau nggak gitu nggak nyangkut. Itu kalau cara belajar saya kemarin gitu. By the way, Reski tahu kan bu SKS kuning? Kalau nggak tahu nanti follow itu aja, gaskan di Instagram. Oke?
Yang mau nanya lagi silakan boleh, atau yang mau nambahin gitu. Teman-teman kalau lebih paham tentang materi ini, nggak apa-apa. Eh, Teman-teman, saya punya apa? Contoh soal mungkin dari Google, mungkin bisa kalian jawab ya. Sabar. Gimana itu? Nah, ini nomor 11. Di Pacitan, alat-alat yang digunakan manusia purba bentuknya masih sederhana menyerupai kapak tapi tidak bertangkai. Alat ini dinamakan. Yang tahu boleh speak up, boleh bersuara, atau ketik juga nggak apa-apa sih. Ya guys, mungkin ada yang paham. Pacitan, kebudayaan Pacitan. Biasanya bentuknya kapak biasanya. Apa ada yang bisa jawab? Ini kalau soal prasejarah tuh beragam. Dikasih waktu berapa menit, Kak? Berapa ya? 1 menit deh. Jangan lama-lama. Pemali. Ayo guys. Gampang loh ini. Halo semua. Mungkin ada yang bisa jawab. Apa saya bahas aja nih? Itu udah pada jawab, Kak, di kolom Oh. komentar. Oke, bentar. B, kapak genggam Kak. Bentar ya. Bentar guys. Betul yang B jawabannya. Pokoknya kalau kebudayaan Pacitan tuh pasti, kalau kebudayaan gitu biasanya kapak gitu. Karena kebudayaan itu biasanya buat mencari makan, mencari kehidupan, buat menopang kebudayaannya itu. Pacitan merupakan salah satu tempat berkembangnya budaya manusia purba. Di Pacitan terdapat penemuan alat yang digunakan
berupa kapak tapi tidak bertangkai. Ntar saya cari soal lagi. Oh, sudah habis. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain dulu nggak apa-apa, tanyain dulu aja. Saya juga lagi nyari soalnya. Iya, ini lagi dicari. Terus. Ini saya ada soal lagi. Pelaku sejarah memiliki peran penting dalam penelitian sejarah karena ini mungkin kita diskusi ya karena nggak ada jawabannya juga. Ayo siap, mungkin ada yang tahu. Saya kasih waktu 1 menit ya, sampai 20.36 buat kalian mikir apa sih jawabannya yang benar gitu. Mungkin bisa diketik atau kalian ngomong gitu. Karena di sini nggak ada jawabannya juga. Bukan jawabannya. Kenapa? Siapa yang jawab?
A bukan Kak jawabannya. Menurut saya A. Menurut kamu A, oke. Mungkin ada yang lain? Kalau mau ngebantah pakai argumen ya. Jangan cuma A gitu. Kenapa sih A? Kenapa sih B gitu? Karena kita hidup perlu bukti. Mungkin ada yang lain? Tadi siapa yang jawab? Tadi siapa yang jawab? Yang jawab A siapa? Halo? Nurlita bukan sih, Tur. Nggak tahu. Tadi kan kalau share screen nggak bisa itu. Nggak bisa kelihatan namanya. Oh, coba Halo? kayaknya yang jawab duluan Nurlita deh. Coba on mic-nya Nurlita. Nurlita ya? Alasannya apa kira-kira? Kenapa sih kamu bisa Eh, berpikir gitu? Soalnya kan, kamu boleh lihat soalnya nggak yang tadi? Oh iya bentar. Karena tadi biar itu siapa yang ngomong. Ini nomor 1. Pelaku sejarah memiliki peran penting dalam penelitian sejarah. Karena apakah ingatan pelaku sejarah mengenai peristiwa yang dialaminya selalu benar atau kesaksian sebagai salah satu-satunya sumber dari sekian banyak sumber sejarah, Pak, tradisi lisan yang ditonjolkan. Saya tadi jawabannya A, Kak. Yap, because Karena kan kalau pelaku sejarah tuh berarti dia kayak mengalami peristiwa itu sendiri kan. Jadi yap. kayak bener-bener dia tuh punya experience tentang kejadian itu. Oke. Saya keep dulu ya jawabannya. Mungkin yang lain ada yang bisa nambahin atau menyanggah dari pernyataan Nurlita. Yuk, kita diskusi. Seru kan belajar diskusi daripada Tadi cuma. yang jawab di chat itu tuh Indira. Indira coba Tur. Kenapa? Ada Indira nggak? Indira. Ayo Indira jawab. Gak apa-apa, pendapat kamu aja. Di sini kita juga latihan diskusi. Biar nanti di kuliah nggak kaget. Ayo, ada Indira nggak? Atau siapa tuh? Salsabila. Ada, Kak. Ada. Coba Indira, kira-kira Apa saya kenapa share screen lagi alasannya? nih? Share screen lagi. Perlu Karena kalau pelaku sejarah itu terlibat langsung sama peristiwanya, sama kayak yang tadi Nurlita bilang juga, Kak. Oh, jadi kamu nambahin dari Nurlita gitu. Terus juga sumber primer, sumber utama juga. Ada lagi? Indira, apa udah cukup argumentasi segitu aja? Halo? Tapi kayaknya perlu diverifikasi lagi nggak sih, Kak, kalau kayak gitu? Kenapa? Apanya? Kalau cuman wawancara doang sama pelaku sejarahnya. Iya, benar sih. Karena perlu ada data yang kuat gitu. Terkadang yang nyebabin suatu sejarah itu hilang ya kayak gitu. Karena cuma ada tradisi lisan. Kayak misalkan eh, kayak apa ya? Kisah-kisah misalkan di gunung ada cerita rakyat gitu. Mitos-mitos gitu. Mitos. Karena mungkin ada sejarahnya yang benar tapi nggak ada bukti buat ngungkapin hal itu. Jadi ketutup rapat-rapat gitu. Kadang gitu ada yang semisal itu. Dan nggak setiap peristiwa di dunia yang penting ditulis sama sejarawan. Karena kadang-kadang sejarawan juga punya prinsip buat penulisan sejarah itu. Yang tadi udah saya jelasin. Yang metodenya heuristik, interpretasi, verifikasi, historiografi gitu.
karena idealisnya pun cukup kuat. Ya kita hargain sih, cuma kan sayang aja gitu ketika sejarah nggak dibuka, nggak di-up keluar, ya kan? Mungkin nomor satu ada yang punya pendapat lain dari Nurlita atau Indira, atau yang atau mau ngebantah mereka berdua gitu. Oh, salah kalian. Harusnya tuh ingatan, karena ingatan sejarawan tuh cukup kuat gitu. Sejarawan tuh makannya ikan, makanya pinter. Nah, bisa jadi kan? Ayo, satu lagi. Saya masih ada soal satu lagi sih. Nanti selesai. Apa mau saya tunjuk aja? Boleh tuh Kak, tunjuk aja apa-apa. Tunjuk aja. Nofri Jalala deh. Dari tadi cewek mulu. Kan cowok pemimpin. Ayo Nofri. Ayo deh, ayo deh. Halo Nofri, apa ada orang? Halo. Oh mungkin nggak ada kali jaringannya lemot. Yang lain aja deh. Siapa ya? Hmm, 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 hmm. Ini yang kelas. Coba ini deh. Karimatu Sofa coba punya punya pandangan lain gitu. Atau sama argumentasinya kayak Indira sama itu. Indira sama Nurlita tadi. Saya sama aja sih Kak, soalnya kan pelaku Kenapa? sejarah itu yang mengalami pengalaman dalam sejarah tersebut. Oh, oke. Bentar. Makasih Kak. Oke, makasih. Makasih semua. Ya, jadi benar. Kalau menurut saya pun juga A. Karena pelaku sejarah tuh eh, inti dari sejarah itu peristiwa yang dilakuin seseorang gitu. Jadi ketika kita ngomongin sejarah, pasti di situ ada orang, ada kejadian yang terjadi di masyarakat gitu, di suatu masyarakat tersebut. Jadi yang paling penting adalah manusianya gitu, guys. Thank you yang udah keluarin argumennya tadi. Bentar, guys. Cari lagi. Satu lagi, asli. Oh, Mesopotamia. Bener kan, A? Gue baru lihat jawaban. Bentar ya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita lanjut Apa bisa diskusi apa soal. apa misalkan kalian ada ngerjain soal apa gitu terus nggak ngerti bisa Iya, tanyain juga di boleh. sini Kak, gitu.
Ada nggak apa mau lanjut lagi, Tor? Atau Abdan mau nambahin mungkin? Iya, mungkin ada yang mau ditanyain lagi gitu. Saya mulai lagi. Kak, saya mau nanya dong, Kak. Boleh silakan. Ya, Diva. kan? Kalau faktor penentu keberhasilan dia belajar dari sejarah itu apa aja ya, Kak? Boleh disebutin nggak, Kak? Coba Oke. bisa diulangin lagi nggak? Maaf tadi ada gangguan. Iya, jadi saya mau nanya apa aja faktor penentu keberhasilan manusia belajar sejarah? Faktornya apa Penentu ya? keberhasilan belajar sejarah. Maksudnya belajar sejarah UTBK atau umum ya? Yang UTBK, Kak. Oh, sebenarnya kalau belajar sejarah UTBK tuh kalian harus banyak ngerjain soal sih. Soal tryout juga. Itu biasanya suka keluar dari situ. Atau kalian bisa beli buku SKS kuning. Itu emang Ya sama apa ya? mantep Sama banget. jangan gampang bosen juga sama sejarah gitu. Kan kebanyakan kayak apa ya? Orang tuh bosen gitu sama sejarah, kayak belajar sejarah tuh kayak bikin ngantuk gitu. Oh iya, Kak, kalau belajar dari buku SKS kuning kan itu materinya banyak banget. Itu Yap. mendingan atau kita pahamin per materi apa gimana, Kak? Ada tipsnya nggak, Kak? Sebaiknya sih pahamin aja sih, pahamin. Saya mau nanya dulu, cara belajar kamu ngebaca, nulis, atau dengerin audio, atau nonton video? Karena setiap orang tuh cara belajarnya beda-beda dan Iya, penentu tergantung buat masing-masing individunya juga. keberhasilan kalian itu beda-beda. Makanya saya bilang, kamu kalau mau belajar itu harus temuin dulu cara belajarnya, nanti enak, nyaman belajarnya gitu. Kalau saya tipe Biar nggak yang bisa baca tulisan saya sendiri gitu, jadi gampang nyambung kalau saya nulis sama dengar. Gitu, Diva. Makasih, Kak. Enggak, kamu cara belajarnya apa dulu? Oh, saya cara Iya, belajar saya nonton video, habis itu oke. saya rangkum, terus saya Oh, ringkas. berarti kamu ini apa? Kalau bisa paketan PahamiV atau Zenius juga bisa tuh. Atau kalau misalkan low budget, kamu bisa nonton di YouTube. Bisa juga, itu banyak materi sejarah di situ. Gitu. Karena kalau tipe kamu nonton sama itu kan nggak nyambung ya kalau saya suruh beli buku SKS kuning. Karena buku SKS kan dibaca, bukan bukan didengar. Ya kan? Gitu aja. Kamu nonton YouTube tentang sejarah gitu. Mungkin ada yang disampaikan lagi, Diva? Nggak ada, Kak, udah jelas. Oke, thank you pertanyaannya. Ya, Mau nambahin boleh nggak? Boleh, silakan. Boleh, boleh. Oke, iya apa tadi Diva? Iya tergantung cara belajar ya masing-masing lagi. Terus sebenarnya itu gampang kok soalnya gampang soalnya maksudnya sejarah itu juga nggak susah-susah banget. Cuman ya Bukan selain ngeremehin paham kan ya? ya jangan ngeremehin maksudnya
jangan takut juga. Iya benar. Terus selain pahamin materinya juga banyak latihan soal aja, karena kan itu namanya sejarah, jadi ya kadang soalnya juga diulang-ulang, tapi emang harus apa ya, dicermatin juga, karena kadang ada soalnya yang ngecoh gitu-gitu. Terus kayaknya kalau tahun 2019 ke bawah ya, 2019-2018 gitu-gitu tuh soal-soalnya tuh ada yang model soal ada yang kayak sebab akibat gitu kan, masih ada sebab akibat. Oh iya, sebab akibat. Soal kayak gitu, jadi nggak cuman pilihan ganda doang, nggak tahu nanti angkatan kalian gimana, tahun kalian. Mungkin bisa tur kali ada contoh nggak soal yang sebab Tapi akibat? bukan materi ini. Jarang soalnya kalau Bukan, misalkan iya sih prasejarah. jarang. Ada kalau nggak salah di The King, tapi ya buku udah nggak ada. Aduh, Bentar. itu kadang, tapi kadang malah lebih suka bingung sih kalau sebab akibat, karena harus paham dulu. Atau Abdan ada soal nggak? Soal yang sebab akibat itu atau soal-soal lain? Iya, sabar nih lagi Bentar dicari. dengerin dulu. Soal sebab akibat ya. Atau nanti misalkan kakak-kakaknya, Kak Abdan sama Kak Fatur, kalau misalkan punya link soal, biasanya kan ada kan yang kayak di drive gitu-gitu, link soal kumpulan soal sejarah. Nah, nanti di-share aja di grup, biar Oke. nanti teman-teman kalau misalkan ada yang mau ditanyain juga di SS aja, terus nanya, Kak, ini gimana sih? Terus misalkan ada yang suka beda jawabannya sama Kak J kan, ini tuh bener nggak sih? Gitu-gitu. Iya. Kayak gitu aja. Mungkin buat soal-soalnya cukup segini dulu ya. Mungkin kalau misalkan ada yang mau ditanya lagi silakan. Nanti jam 9 lewat 5 menit kita tutup. Masih ada 10 menit lagi karena emang materi awal ini dikit buat latihan soalnya kalau cari di Google. Banyaknya tuh di buku-buku. Nanti pertemuan ke depan kita bakal bahas soal juga sama materi ke depan. See you soon. Mungkin ada yang ditanyain lagi gitu. Apa kita tutup aja nih? Ditanya aja biar nggak ada yang ngeganjel. Daripada udah selesai mentoring, coba ditanyain tadi. Nggak enak kan? Kalau misalkan gitu. Kak mau nanya. Iya, silakan. Amalia atau Rizka nih? Amel. Amel, oke. Silakan. Ini lebih ke mastiin sih. Pelaku sejarah sama sejarawan tuh beda kan ya? Pelaku sejarah itu Pelaku sejarah kayak ini apa sih namanya, yang mengalami peristiwa mengalami. sejarah itu. Kayak misalnya kayak ada perang nih. Nah, ada orang yang mengalami peristiwa perang tersebut, itu namanya pelaku sejarah. Nah, Kalau kalau sejarawan itu kan ya kayak yang menulis tentang apa ya, peristiwa-peristiwa gitu. ya yang ngebuktiin kalau sejarah itu valid atau enggak. Nah, iya. Gitu, Amel. Oke, makasih Kak. Oke, Sama sama-sama. tadi mau nanya Ya. yang apa? Peninggalan zaman batu. Tadi kan ada banyak ya yang kapak lonjong, kapak persegi. Itu Iya. dari periode yang mana? Bentar. Oke. Zaman batu ya, Mel? Iya, Kak. Wait.
Ini maksud Amel ini. Iya. Ini mah besi. Sabar. Ini ya. Bisa dijelasin mungkin ke Abdan. Karena kan di sini benda-bendanya aja nih yang Amel bingung tuh kapak persegi itu masuk zaman apa gitu kan? Maksud Amel. Iya. Iya. Persegi. Kalau kapak persegi itu dari zaman Neolitikum ya. Dicatat Sedangkan aja ya, kapak adik-adik. kapak lonjong juga dari zaman Neolitikum. Terus dolmen dari zaman Megalitikum. Yang terakhir menhir itu dari zaman Megalitikum. Pokoknya kalau mega, pikiran kalian tuh semuanya besar-besar gitu, tinggi-tinggi. Ya. Karena itu buat menyembah dewa. Misalkan Ya. ya menyembah dewa. Udah jelas belum ya? Udah, Kak. Makasih, Udah. Kak. Oke, sama-sama. Mungkin ada yang mau nanya lagi gitu. Yuk, tanya yuk. Mending ditanya sekarang. By the way, pengen nanya deh. Ini anak IPS murni semua atau ada yang linjur? Halo, IPS semua deh kayaknya. IPS semua. Ini nggak ada yang Kayaknya linjur. Aku linjur. Oh, Melani. Melani linjur. Oke. Yang penting Iya, Kak. belajarnya bener-bener Melani. Karena banyak anak linjur yang berhasil kok. Jangan takut sama IPS murni mah. Cek-cek. Enggak, Semangat. Kak. Udah mulai belajar. Iya. Cicil aja nggak apa-apa. Karena kalau nggak dicicil repot. Apalagi kan dari kelas 10 belajarnya IPA. Pas kelas ini kenal materi IPS. Dicicil, Kak, tiap minggu. Biasanya materi minggu ini apa, materi minggu itu apa gitu. Iya, bagus begitu. Nyicil udah sampai mana tuh Melani? Sampai berapa? Kalau aku kan ini pakai Zenio sama beli SKS gitu kan. Kalau minggu ini tuh aku lagi belajar sosiologi. Udah sampai 9 bab sih aku belajarnya kan. Terus Wow. aku bikin rangkuman gitu. Keren. Terus kalau sejarah kan karena kebanyakan gitu ya Kak, nyatetnya gitu kan. Jadi aku beli SKS per mapel gitu kan. Nah, kalau minggu depan tuh aku mau belajar sejarah, terus kayak baru dipelajarinnya sejarah sama prasejarahnya gitu. Sama di SKS-nya itu kan ada latihan soal tuh minimal 50 soal, jadi sekalian dipelajarin gitu. By the way, SKS atau Wangsit? Enggak, aku pakai buku SKS gitu lah, SKS yang pocket, tapi yang per mapel gitu. Jadi di SKS itu ada buku materi sama ada latihan soalnya juga. Oh, ada ya? Baru tahu. Ada SKS yang, maksudnya SKS yang nggak langsung jadi satu gitu, Tur. Ada yang sejarah sendiri gitu. Oh, Ya, alah. gitu Melani. Iya, tahu. Oke. Nanti yang seru tuh kayak sih pas bagian dunia-dunia deh. Nggak tahu kenapa kayak lebih seru aja kalau pas bagian dunia. Itu nanti ya. Yang revolusi, perang Aduh, dunia, seru. Mesopotamia, Yunani, Romawi. Aduh, Itu keren sih. perang dunia sama kalau yang konflik-konflik dunia tuh, kalau yang masuk HI tuh, ih, kepake sih. Lo nggak masuk, Ra? Hah? Lo nggak masuk? Marah banget. Nggak, gue nurunin standar. Oke. Kan lo reporternya. Iya. Ntar. Oke. Mungkin ada yang mau ditanya lagi? Teman-teman semua. Ada lagi nggak? Atau saya tutup?
Sebelum tutup kita nanti bakal foto ya. Iya, foto dulu guys. Ntar masukin SG deh. Masukin SG guys. SG terus. Sebelum ditutup juga, bentar. Isi feedback guys, bentar. Ini pada live ya. Isi feedback-nya ya guys. Isi feedback-nya guys. Itu nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang belum tersampaikan juga isi di situ. Nanti bisa ditaruh di link itu ya. Coba buka dulu deh. Kayaknya bener sih. By the way itu nggak bisa diklik tapi. Ya udah diketik aja berarti. Ya udah diketik aja. Nggak ada biru-birunya sih. Itu ada yang mau tanya lagi nggak guys? Kalau misalkan nggak ada yang mau ditanya, mungkin saya minta saran dong sama Kak Abdan ke depannya ngajarinnya tuh harus gimana sih gitu. Mungkin ini evaluasi hari ini buat kita. Mungkin sejarah itu pengen saya buat yang beda dengan diskusi, dengan evaluasi. Boleh teman-teman. Jangan kakak kelasnya ya, tapi adek-adeknya. Karena kan yang itu kayak yang diskusi. Iya. Silakan. Kenapa diskusi? Maksudnya kayak tadi gitu, diskusi jawaban. Iya, emang. Pas Iya, ngerjain soal. Iya, karena menurut saya dengan diskusi kayak lebih terbuka gitu gak sih pikirannya. Kalian juga di sini nggak diam-diam doang gitu. Jadi berani ngungkapin pendapat kalian juga. Karena pendapat juga nggak ada yang salah kan selama itu pemikiran murni dari kalian sendiri. Lagi pula kan kalau salah masih bisa belajar. Mungkin ada saran dari adik-adik 41 buat saya dan Kak Abdan. Karena kan nanti kita bakal ketemu lagi dan next materi itu bakal lebih seru. Mungkin cara penyampaiannya ada yang salah, mungkin mesti ditambah soal Kak gitu. Soalnya kurang, kita butuh soal gitu. Kita harus soal. Silakan. Ayolah. Gak usah kaku guys. Slow. Ini bukan sebelah. Halo. Mungkin kita udahin aja kali ya. Teman-teman semua bisa tolong dibuka kameranya gak buat kita foto sama-sama. Nanti sebagai dokumentasi buat di Snapgram. Ayo guys. Ayo dibuka. Kalau misalkan ini kalau buat perempuan nyesuaiin aja soalnya takutnya ada yang nggak pakai hijab. Yang cowoknya mungkin. Kalau yang udah nggak pakai hijab sih nggak apa-apa. Jangan dipaksain. Hey. Yuk on dulu. Ayo on dulu yuk. Yuk on dulu yuk. Tuh Kak Kalita udah on. Kak Abdan udah on. Background. Lid kenapa dimatiin? Bentar, jelek backgroundnya. Backgroundnya yang jelek apa ya? Maaf. Parah. Cari ribut Nggak, dia. Bercanda. Nggak ada kucing lewat. Tuh Kak Dika udah. Dika lo mau malam mingguan Dika. Ayo guys, yang lain tolong buka dong. Kita kan feedback juga di sini. Nadia, Sivia, David. Ayo guys, buka. Kalian kan nggak mau malam-malam kan? Nah, jadi ayo
Yang mau malam mingguan biar lebih cepat. Yuk on dulu yuk. Atau misalkan yang belum pakai kerudung pakai dulu deh bentar. Iya, pakai selimut kasur kayak aja. kemarin. Iya nggak apa-apa. Karena dia pakai anduk juga nggak apa-apa. Nggak anduk. Kalau lo pakai tablak Nah, meja. halo Nurlita. Ayo Halo dong yang Nurlita. lain. Ayo dong, mana nih? Halo Fauzia tuh, Zizi. Kak Jiji. Ayo dong yang lain dong. Yuk, Yang yuk, cowok yuk. nggak, yang cowok pakai itu ya, pakai hijab ya? Nggak, Wina. Iya, iya yang coba pakai hijab sih. Mana? Coba Nurlita ajak David. teman-temannya tuh. Tadi Siapa siapa ya? aja? Coba. Nadia, Karimatu Sofa. Melanie. On you. Yuk on yuk. Mas bisa auto on nggak sih? Nggak ya? Nggak bisa coy. Oh, jahat banget sih. Ayo. Enggak. Oh alah. Oke, nggak apa-apa. Saya juga rusak. Yang lain. Yang lain yuk. Yuk on yuk. Nadia, Keburu kemalaman. Yuk. Nanti yang malam mingguan nggak bisa jalan loh. Ayo. Sampai lo Lid, tahu Lid? Hah? Enggak. Kenapa ketawa? Ntar komenin post Andika ya guys. Oke. Jangan gitu dong. Post Wibon. Oh, Dika jalan. Enggak, Dika mau post Wibon. Siap-siapin. Doinya ada di sini nggak? Parah, nggak ada. Oh, nggak ada, udah. Punya cowok guys. Oh, nggak ada. Itu lagi siap-siap, lo nggak tahu aja. Ayo guys, ada yang masih mau on cam nggak? Hitung 1 sampai 10, hitung tur. Sampai 10 tur. Nggak, mager. Hitung mulu. Sampai 5 aja nggak sih? Ya udah terserah deh berapa. 1,5. Tur lama banget kayaknya. Apaan nih mentang-mentangan sih. Udah yuk, Hitung. langsung di itu aja Lid, dokumentasin. Ya udah foto ya guys. Mm-mm. Ayo, senyum dong. 3, 2, 1. Kita dulu. Udah. Bentar. Udah nih. Lagi beloman bentar. Oh, ya. Foto aja. Yuk satu lagi. 3, 2, 1. Udah deh guys. Oke deh. Jangan lupa diisi feedback-nya guys. Boleh kah ditutup kah Kak Abdan sama Kak Fatur? Mungkin mau doa dulu apa gimana? Sebelum kita nutup pembelajaran ini, hendaknya kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya dan Kak Abdan. Saya undur diri apabila saya dan Kak Abdan punya salah. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Sama-sama. Sama, semangat Episode semuanya. night. Kalau pacaran jaga protokol kesehatan loh, gue gibeng. Semangat.